Dewa tertinggi tingkat 1 itu masih harus memiliki akar buah mus hitam di tangannya. Jika tidak, beraninya dia berjanji kepada pemimpin binatang abadi untuk menukar 2000 pil abadi Sansuan Black Moose besok malam. Lu Chen hanya ingin mengikuti alkimia tertinggi tingkat pertama itu, dan melihat berapa banyak akar buah mus hitam yang masih ada di tangannya, bisakah dia datang ke sana. Bagaimanapun, dengan munculnya ramuan mus hitam, Lu Chen harus mendapatkan badge. Jika tidak, kapan naga bersisik hijau dapat mengikuti ritmenya. Ada juga Firefox yang juga membutuhkan ramuan Black Moose untuk mempercepat evolusinya yang juga lebih mendesak. Adapun binatang perang unicorn Mingyue, tidak ada urgensinya atau tidak, bahkan jika tidak ada ramuan mus hitam, itu tidak masalah. Bagaimanapun, evolusi master binatang berbeda dari binatang peri lainnya. Binatang itu ditingkatkan dengan promosi master binatang, dan akan lebih baik dengan bantuan ramuan mus hitam. Tidak lama setelah Lu tenggelam di atap, dia mendengar suara-suara di dalam ruangan, 3 orang berbicara dengan berbisik. Huang Chen, bagaimana caramu berdagang dengan mereka? 1000 keping Sansuan Black Moose Elixir ditukar hanya dengan 1 buah bayi merah. Bagaimana kita bertiga bisa mendapatkan cukup? Huang Chen, untuk memurnikan ramuan mus hitam 1003 warna, kami menggunakan akar buah mus hitam utuh, jadi Anda harus menukarnya dengan 3 buah bayi merah. 2 orang berbicara dengan suara rendah, nadanya tidak puas dan disalahkan. Aku juga ingin menukar 3 buah bayi merah, tapi binatang itu adalah ayam jago besi. Hanya sesuai kesepakatan yang kita buat sebelumnya, ramuan mus hitam 1003 warna ditukar dengan 1 buah bayi merah, tidak akan memberi lebih banyak 1, apa yang bisa saya lakukan? Orang ketiga berbicara, tetapi dia muntah dengan getir, dan berkata, namun, setelah permintaan berulang kali, binatang itu akhirnya setuju untuk memberi kami kesempatan untuk membawakan 2000 ramuan mus hitam Sansuan besok malam. Itu bisa ditukar dengan 2 buah bayi merah lagi dari tangannya. Kamu bisa mengetahuinya. Tidak ada keraguan bahwa orang ketiga adalah orang yang bernama Huang Chen, yaitu alkimia tertinggi tingkat pertama yang berdagang dengan binatang peri. Semua ras di Wanxianbao dapat hidup berdampingan, karena semuanya adalah ras humanoid, dan memiliki kesamaan dalam hal filosofi, kehidupan, kultivasi, dan tubuh fisik, bahkan memiliki tujuan latihan yang sama. Tapi di seluruh negeri dongeng, semua ras tidak akan hidup berdampingan dengan binatang peri. Binatang abadi bukanlah ras, tapi binatang. Mereka masih memelihara tubuh hewaninya, kecerdasan spiritualnya belum mencapai taraf suatu ras, dan mereka membenci ras manapun. Semua ras dan binatang peri selalu bermusuhan, dan pil binatang peri pada binatang peri sangat berguna, dan binatang peri adalah mangsa di mata ras lain. Bagaimana keduanya bisa hidup berdampingan? Dan Zong, untuk mendapatkan pil binatang abadi, dapat menggunakan cara untuk mengendalikan binatang abadi atau memelihara binatang abadi, tetapi sama sekali tidak melakukan transaksi apapun dengan binatang abadi. Tidak hanya Danzong, tetapi juga sekte lain, bahkan seluruh umat manusia, dan ras lain dilarang berdagang dengan binatang abadi untuk mencegah mereka tumbuh lebih kuat. Setelah binatang peri mendapatkan sumber daya yang lebih baik, perkembangan seluruh kelompok binatang peri akan maju pesat, dan ras besarlah yang akan menderita pada saat itu. Oleh karena itu, hubungan pribadi Huang Chen dengan binatang abadi telah melanggar aturan Danzong dan larangan semua ras besar. Hanya saja Lu Chen tidak melaporkan orang ini, dan Lu Chen ingin orang ini tidak melakukan apapun, sehingga orang ini akan dihukum. Lebih berat lagi, adapun 2 orang lainnya di rumah. Meskipun Lu Chen tidak dapat melihat seperti apa 2 orang lainnya, tetapi keduanya berani melampiaskan ketidakpuasan mereka terhadap Huang Chen. Status alkimia pasti tidak akan lebih rendah dari Huang Chen, baik pada level yang sama atau 1 level lebih tinggi. Lu Chen merawat yang pertama. Jika keduanya 1 tingkat lebih tinggi dari Huang Chen, maka Huang Chen harus berbicara dengan suara rendah. Akar buah kesturi hitam itu langka dan langka. Terakhir kali kita menemukannya, itu karena keberuntungan kita. Benda yang begitu berharga bisa dijual dengan harga emas peri yang banyak. Sia-sia jika memurnikan ramuan mus hitam. Petik 2. Jika Anda memurnikan 2000 ramuan mus hitam Sansuan lagi, Anda harus membuang 2 akar buah mus hitam lagi, yang harganya terlalu mahal. Kali ini, 2 orang lainnya berbicara lagi, enggan untuk terus menyia-nyiakan akar buah kesturi hitam. Kalau begitu pikirkanlah dengan jernih. Kita hanya memiliki 1 buah bayi merah, dan hanya 1 orang yang dapat memasuki alam rahasia Bodhisattva merah.
Saya bertekad untuk masuk. Jika kalian berdua takut membakar uang, kalian tidak perlu masuk. Petik 2. Begitulah tanggapan Huang Chen. Lupakan saja, bakar saja uangnya. Aku ingin memasuki alam rahasia Bodhisattva merah. Kalau begitu lakukanlah, dibandingkan dengan akar buah kesturi hitam, nilai buah baby merah lebih tinggi. Nada suara dua orang lainnya tidak lagi keras, dan mereka setuju untuk terus berdagang dengan binatang peri dengan imbalan Ciingguo. Setelah itu, setelah berdiskusi beberapa saat, ketiga orang yang berada di ruangan tersebut memutuskan untuk segera menyempurnakan Sansuan Black Moose Elixir, agar tidak ketinggalan waktu perdagangan besok malam. Lu Chen mengetahui dari percakapan mereka bertiga bahwa mereka menemukan akar buah kesturi hitam bersama-sama, dan mereka juga memiliki akar buah kesturi hitam bersama-sama, dan memutuskan untuk menjual akar buah kesturi hitam seharga 1 sen. Hanya saja, secara kebetulan, mereka termasuk dalam barisan binatang peri, sehingga mereka menghentikan penjualan akar buah kesturi hitam. Lu Chen telah membaca buku tentang alam rahasia Bodhisattva merah, dan mengetahui bahwa ada banyak orang jenius, harta karun, dan bahkan segala macam peluang. Pastinya layak membayar harga tinggi untuk masuk. Mengenai bagaimana akar buah kesturi hitam ditemukan, ketiga orang di rumah tersebut tidak membicarakannya, namun mengungkapkan bahwa akar buah kesturi hitam tidak ada pada mereka, tidak juga di ruangan ini, dan mereka harus mengutus seseorang untuk mengambilnya, dia. Orang yang keluar untuk mengambil akar buah kesturi hitam tetaplah Huang Chen. Orang ini mungkin memiliki prestise paling rendah di antara ketiganya, dialah yang berdagang dengan binatang peri, dan dia juga yang mendapatkan akar buah kesturi hitam, yang hampir seperti menjalankan tugas. Lu Chen diam-diam menyelinap ke bawah atap dan bersembunyi ke samping, menunggu ramuan tertinggi tingkat pertama Huang Chen keluar, dan mengikutinya sepanjang jalan. Seni bela diri Huang Chen dan ketiga orang itu tidak tinggi, mereka hanya berada di tahap tengah yang mulia abadi, dan aura mereka tidak kuat. Mereka mungkin semua adalah pembudidaya alkimia murni, kekuatan tempur mereka tidak bagus, dan kemampuan persepsi mereka tidak terlalu bagus. Jika tidak, bahkan jika aura Lu Chen benar-benar terkendali, tidak mungkin baginya untuk naik turun di luar rumah mereka dan mengikuti Huang Chen begitu lama, dan tidak mungkin untuk tidak merasakan sedikit pun kelainan. Namun ketiga orang itu tidak tahu bahwa mereka sedang diawasi, apalagi semua hal yang mereka diskusikan terdengar, dan akar buah kesturi hitam yang mereka kumpulkan akan segera hilang. Malam, semakin larut, toko-toko tutup, jalanan sepi, dan hanya ada sedikit pejalan kaki. Huang Chen bergegas, tetapi tidak meninggalkan benteng, tetapi sampai ke sebuah kolam kecil terpencil di dalam benteng. Huang Chen berdiri di tepi kolam kecil beberapa saat, setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia menyelam ke dalam kolam kecil dan menghilang. Sebenarnya bukan karena tidak ada orang di sekitar kolam kecil itu, hanya saja ada yang menyembunyikannya dengan baik, dan Huang Chen tidak menemukannya. Tak jauh dari kolam kecil, berdiri pohon peri besar. Di bagian atas pohon peri, yang cabang dan daunnya paling subur, ada seseorang yang bersembunyi, itu adalah Lu Chen. Setelah Huang Chen masuk ke dalam air, Lu Chen sangat sabar dan terus menunggu tanpa bergerak sampai Huang Chen keluar. Benar saja, setelah menunggu kurang dari setengah jam, Huang Chen diam-diam keluar dari kolam kecil sambil memegang akar tanaman hitam setebal 2 lengan di tangannya, yang merupakan akar mus hitam. Huang Chen melihat sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sana, dan kemudian mengedarkan esensi abadi, menguapkan semua air di tubuhnya, lalu memasukkan 2 akar buah mus hitam ke dalam cincin interspatial, dan pergi dengan tenang. Kali ini, Lu Chen tidak lagi mengikuti Huang Chen, tetapi melompat dari pohon peri, berlari ke kolam kecil, dan langsung menyelam. Setelah menyelam ke dalam kolam, saya menyadari bahwa kolam kecil ini sangat dalam, setidaknya ratusan kaki dari permukaan air hingga ke dasar. Setelah menyelam ke dasar air, saya menemukan ada dunia lain di sini. Ada lubang gelap di batu di sisi bawah, lebarnya sekitar 1 kaki, dan saya tidak tahu kemana arahnya. Lu Chen tidak terlalu peduli, dia hanya menyelam ke dalam lubang bawah air, dan terus menyelam sejauh beberapa mil sebelum mencapai ujung lubang air. Di ujung gua air terdapat bukaan atas. Lu Chen mengebor langsung ke dalamnya dan menemukan bahwa tidak ada air di atasnya, tetapi sebuah gua kecil yang tertutup. Gua kecil ini terisolasi dari dunia luar, dan hanya ada sedikit energi peri di dalamnya, dan terdapat bau yang tidak sedap, tetapi ada pohon buah peri yang sangat langka tumbuh. Muscaberi hitam.
Pohon buah kesturi hitam ini tidak besar, lebar cabang dan daunnya maksimal sama dengan meja. Buahnya tidak dihasilkan di pohonnya, tetapi di akar bawah tanah, yaitu akar buah kesturi hitam. Jika dia tidak mengikuti Huang Chen ke sini, Lu Chen tidak akan pernah membayangkan bahwa pohon buah kesturi hitam tumbuh di tempat yang rumit seperti itu. Tempat ini terlalu tersembunyi. Tidak ada yang menyangka akan ada harta karun di bawah kolam. Pantas saja ketiga orang itu datang mengambil akar buah kesturi hitam saat mereka membutuhkannya. Mereka tidak takut ketahuan oleh orang lain. Lu Chen berjongkok dan memeriksa akar pohon buah kesturi hitam. Jika akarnya patah berarti akar buah yang berada di bawah akar telah tercabut. Setelah diamati dengan cermat, total 3 akar pohon patah, yaitu 3 akar buah kesturi hitam diambil. Namun masih ada 10 akar yang masih utuh dan belum tersentuh manusia, artinya masih ada 10 akar buah kesturi hitam yang jika dicabut semuanya akan tumbuh subur. Namun akar buah kesturi hitam mempunyai kekurangan yaitu tidak dapat disimpan dalam waktu lama, dan jika tidak digunakan beberapa hari akan layu. Tidak hanya akar buah kesturi hitam saja, pohon buah kesturi hitam juga hanya dapat tumbuh pada lingkungan yang sangat istimewa. Begitu ia meninggalkan tempat tumbuhnya semula, ia tidak dapat bertahan hidup. Justru karena kejahatan terkutuk inilah pohon buah kesturi hitam dipertahankan sampai sekarang, jika tidak maka pohon itu akan diambil oleh ketiga orang Huang Chen beserta akar dan pohonnya. Inilah alasan, sebenarnya, ada tanah suci di dalam mutiara kekacauan, yang dapat menumbuhkan segala sesuatu. Bisakah pohon buah kesturi hitam bertahan di dalamnya? Setelah menemukan pohon buah peri yang langka, Lu Chen ingin memindahkannya lagi, jadi dia secara alami mendapatkan ide tersebut. Namun demi kehati-hatian, Lu Chen menggali semua akar buah mus hitam terlebih dahulu, jangan sampai Chaos Orb tidak dapat menjaga pohon buah mus hitam tetap hidup, dan bahkan menghancurkan semua akar buah mus hitam. Benar saja, ketika Lu Chen menggali pohon buah mus hitam dan memindahkannya ke tanah suci mutiara kekacauan, pohon buah mus hitam segera kehilangan vitalitasnya, dan perlahan-lahan layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Untungnya, Lu Chen menggali akar pohon buah kesturi hitam terlebih dahulu, jika tidak, akar tersebut juga harus dihancurkan. Bodoh, pohon buah-buahan jenis ini sangat kacau. Harus bertahan di tempat tumbuhnya semula. Bahkan tanah suci pun tidak bisa menopangnya. Kalau dipindahkan ke sini, akan dikirim mati. Saat ini, suara naga datang dari Chaos Orb. Aku hanya mencoba. Kalau aku gagal, aku tidak bisa menahannya. Lagi pula, aku mengambil akar buah yang paling berguna. Kalau pohon buahnya hilang, maka akan hilang. Kata Lu Chen, berapa banyak pohon muskaberi hitam yang kamu ambil? Dalong bertanya, 10. Kata Lu Chen, dikembangkan. Aku akan berangkat. Yang saya tunggu adalah ramuan tambahan evolusioner. Dalong sangat bersemangat, dan dia berteriak pada Firefox, "Hei, rubah tua, segera nyalakan tungku, dan biarkan aku menyempurnakan pil 9 mus hitam cantik." Firefox sedang menyempurnakan Jiuxuan Daluo Golden Elixir, dan menyiapkan 100 tungku Jiwen dan untuk menyempurnakannya bersama-sama. Dia perlu berkonsentrasi pada alkimia, dan dia tidak repot-repot berurusan dengan Dalong. Rubah tua, apakah kamu mendengar itu? Dalong tidak bisa menahan amarahnya saat melihat Firefox tidak mempedulikannya. Kamu berteriak pada wall-nya, bos belum mengajariku alkimia untuk memurnikan ramuan mus hitam, bagaimana kamu menyuruhku melakukannya? Firefox merespons dengan marah. Yah, Dalong tersedak, lalu memasang wajah tersenyum, dan berkata kepada Lu Chen, aku berkata bos, kamu harus mengajari alkimia rubah tua itu dengan cepat, aku tidak sabar menunggu. Brengsek, ini bukan tempat yang bagus, kamu tidak bisa tinggal lama, ayo kita bicarakan saat kita pergi keluar. Setelah selesai berbicara, Lu Chen meninggalkan gua kecil, menyelam ke dalam air, dan menyelam di sepanjang lubang air tempat dia masuk. Pada akhirnya, Lu Chen melayang ke permukaan air. Dia tidak menemukan siapapun di luar, jadi dia segera masuk ke dalam air dan meninggalkan area kolam kecil ini. Meskipun kastil Wanxian besar, tetapi Lu Chen baru berada di sini selama beberapa hari, dan tidak ada tempat tinggal tetap di sini. Dia bisa menemukan tempat acak untuk beristirahat, atau menemukan penginapan untuk menginap. Di mana ada Danzong, pasti ada Sangzong, tidak terkecuali kastil Wanxian. Sangzong memiliki beragam bisnis, dan dia dapat melakukan apapun untuk menghasilkan uang, tetapi penginapan dan rumah lelang adalah perlengkapan standar untuk Sangzong.
Penginapan yang didirikan oleh Sang Zong di Kastil Wanxian juga berada di kawasan tengah benteng, yang relatif dekat dengan Danlou. Penginapan Wanxian. Penginapan yang dibuka oleh Sang Zong pasti merupakan tempat kelas atas, dan keabadian kamar tamu tersebut tidak lebih buruk dari bangunan kastil, dan beberapa kamar bahkan lebih tinggi dari bangunan kastil. Tentu saja konsumsi di sini juga tinggi. Kamar terbaik berharga hingga 10.000 sen sehari, yang sepenuhnya merupakan dunia tiran lokal. Lu Chen adalah seorang tiran lokal, dia langsung meminta kamar tamu terbaik, bukan karena dia ingin abadi, tetapi karena dia ingin diam. Kamar tamu terbaik adalah rumah tunggal, terletak di taman yang tenang, dijaga oleh penjaga, dan tidak akan diganggu sembarangan. Ketika dia datang ke penginapan Sang Zong, Lu Chen secara alami memikirkan Duan Xin, murid Sang Zong yang sesekali akan memberikan 100 wanita cantik. Sangat disayangkan bahwa wilayah Lu Chen semakin tinggi, dan tingkat geografis yang dia masuki semakin tinggi, dan jarak dari Duan Xin semakin jauh. Jika tidak ada kecelakaan, Duan Xin seharusnya masih berada di benua Yuanwu, dan dia mungkin menjadi anggota senior Sang Zong di sana, dan dia mungkin menemani istrinya dan menggendong seorang anak saat ini. Lu Chen memikirkan dirinya sendiri, dia memang punya istri, lebih dari satu, tetapi tidak punya anak. Tidak mungkin, setelah memasuki negeri dongeng, tubuh fisik dipengaruhi oleh tekanan perih, dan tidak mudah untuk memiliki anak. Terlebih lagi, Xie Wuneng pernah menasihati Lu Chen bahwa jika dia memiliki kemampuan untuk pergi ke alam atas, dia tidak boleh memiliki anak di negeri dongeng. Anak-anak yang lahir di Xianyu terlahir sebagai makhluk abadi berwarna kuning, dan level mereka terlalu rendah. Jika Anda melahirkan anak di alam atas, langkah pertama adalah Tuhan. Namun, Lu Chen sangat santai tentang aspek ini, biarkan saja segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya, dan paling berharap ada batas atas di atas batas atas. Kembali ke kamar tamunya, Lu Chen menyerahkan semua akar buah mus hitam ke Firefox, dan mengajari Firefox alkimia ramuan mus hitam. Teknik ramuan mus hitam tidak mendalam, dalam waktu 1 jam, Firefox mempelajari cara melakukannya, dan menyiapkan 100 tungku pil jiwen untuk disuling pada saat yang sama, hanya menyempurnakan 9 bunga, dan jika ada yang kurang, itu akan dianggap sebagai produk limbah. Suatu hari berlalu, dan akar mus hitam setebal 10 lengan telah habis, dan semuanya digunakan sebagai pil. Kemampuan Firefox untuk mengendalikan api terlalu kuat, dan tingkat keberhasilan alkimia sangat tinggi, dan jumlah Jiuxuan Black Mus Elixir yang telah disempurnakan jauh lebih banyak dari yang diharapkan, ada lebih dari 15.000 buah. Hal yang paling membahagiakan adalah naga skala hijau, menyaksikan tumpukan besar Jiuxuan Black Mus Elixir di depan matanya, dia menari dan menari, bahkan mengeluarkan air liur beberapa ember. Jika bukan karena Lu Chen yang berhenti, orang ini akan bergegas merebutnya. Diperkirakan Jiuxuan Black Mus Elixir akan direnggut olehnya. Meskipun ada banyak 9 ramuan mus hitam cantik, Lu Chen memiliki rencana distribusi, tidak mungkin untuk memberikan semuanya kepada naga besar, dan bahkan distribusi naga besar hanya sebagian kecil. Mengingat ukuran naga yang besar dan banyaknya 9 obat mujarab mus hitam cantik yang dibutuhkan, Lu Chen masih membaginya menjadi 2.000 bagian. Hanya 2.000, Dalong menatap bagiannya, tidak dapat mempercayai matanya, dan bahkan bertanya-tanya apakah Lu Chen sedang mempermainkannya. Firefox telah menyempurnakan lebih dari 15.000 buah. Setidaknya 10.000 keping harus diberikan, bukan? Lu Chen hanya memberikan 2.000 koin, apakah ada kesalahan? Ramuan mus hitam awalnya adalah pil khusus untuk binatang buas, dan tidak berpengaruh sama sekali untuk ras lain. Untuk Firefox ukurannya kecil, 1.000 saja sudah cukup. Ada juga binatang perang unicorn di Mingyue, yang tidak membutuhkan banyak, jadi bisa dikemas 2.000 keping. Setidaknya ada 10.000 keping 9 ramuan mus hitam cantik yang tersisa. Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukan Lu Chen dengan mereka, dan menggunakannya untuk telur kering. 2.000 keping masih kurang. Ini cukup bagimu, untuk mengembangkan seluruh proses tingkat ke-9. Apakah kamu ingin begitu banyak telur kering? Lu Chen menjawab dengan marah, lalu menoleh dan membagikan 1.000 koin ke Firefox, meminta Firefox meluangkan waktu untuk mengembangkan peringkatnya sendiri sambil menyempurnakan alkimia. Level binatang yang tidak mencukupi akan mempengaruhi kemajuan alkimia, dan juga mempengaruhi peningkatan pencapaian alkimia, jadi Firefox harus mengikuti ritmenya. Tubuh fisikku sangat besar, jadi aku bisa menahan lebih banyak ramuan,
menelan lebih banyak ramuan Jiuxuan Black Moose, dan meningkatkan kecepatan evolusi. Kata Dalong, brengsek, kecepatan evolusi dukungan ramuan mus hitam tidak terbatas. Selama batas atas tercapai, tidak peduli seberapa banyak kamu menelan ramuan mus hitam 9 warna, itu akan sia-sia. Lu Chen memutar matanya ke arah Dalong, dan berkata lagi, saya masih ingin memberi Ming Yue lebih dari 2.000 koin, dan 10.000 koin sisanya akan sangat berguna bagi saya, jadi jangan mengambil keputusan. Lagi pula, Lu Chen mengabaikan Dalong, mengambil semua 9 ramuan mus hitam cantik yang tersisa, dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Dalong bukanlah orang yang jujur, tangan dan kakinya mungkin kurang bersih, jika sisa Jiuxuan Black Moose Elixir ditempatkan di ruang yang semrawut, maka hehe. Setelah gelap, Lu Chen berganti jubah hitam, lalu pergi 10 Thousand Immortals Inn, bergegas ke jalan dalam kegelapan, pergi ke gang gelap itu lagi, dan bersembunyi di sudut itu lagi. Baru pada larut malam Huang Chen akhirnya muncul. Seperti terakhir kali, dia mengetuk pintu rusak dari rumah yang rusak dan terhubung dengan peri binatang yang bersembunyi di dalamnya. Sama seperti terakhir kali, Lu Chen masih masuk melalui jendela yang runtuh, dan dengan mudah menyentuh tempat Huang Chen berdagang dengan binatang peri. Itu masih merupakan ruang rusak sebelumnya, karakter yang sama, dan 3 binatang peri padat yang sama, dan metode perdagangannya tidak berubah. Huang Chen menyerahkan 2.000 keping Sansuan Black Moose Elixir, dan memimpin binatang peri itu untuk menyerahkan 2 buah bayi merah. Proses transaksinya mudah dan penyelesaiannya cepat. Ini kerjasama yang membahagiakan. Jika Anda saling membutuhkan lagi di masa mendatang, silakan hubungi kami lagi. Huang Chen menerima 2 buah bayi berwarna merah, mengucapkan kata-kata kebaikan dengan santai, lalu berdiri dari kursi, bersiap untuk pergi. Pemimpin binatang itu tiba-tiba menghentikan Huang Chen, dan berkata, kebutuhanmu telah terpenuhi, tetapi kebutuhanku masih jauh dari terpenuhi. Aku membutuhkan lebih banyak Sansuan Black Moose Elixir. Tidak ada lagi ramuan mus hitam Sansuan. Salah satu bahan utama telah habis, belum lagi ramuan mus hitam Sansuan, bahkan ramuan mus hitam biasa pun tidak dapat dimurnikan. Kebutuhanmu akan ramuan mus hitam, aku benar-benar tidak dapat membantumu. Huang Chen mengangkat bahu dan berbicara omong kosong dengan mata terbuka, karena dia tidak ingin membuat kesepakatan lagi dengan pihak lain. Dengan 3 buah bayi merah di tangan, tujuannya telah tercapai, dan tidak perlu lagi buah bayi merah. Terlebih lagi, pihak lain berasal dari Iron Rooster, dia sangat pelit sehingga dia menolak untuk memberikan bahkan 2 buah bayi merah, menyebabkan dia menyia-nyiakan 2 akar buah mus hitam langka. Pihak lain juga menginginkan ramuan mus hitam, tetapi tidak ada pintu. Tentu saja, jika pihak lain memiliki banyak emas peri di tangannya, maka akan ada diskusi. Masalahnya adalah, pihak lain tidak melakukannya. Ia tidak akan menyia-nyiakan akar buah kesturi hitam lagi, dan kedua anteknya tidak mungkin sepakat, karena akar buah kesturi hitam terlalu langka. Justru karena terlalu langka maka lebih berharga. Selama dipublikasikan, Sang Zong pasti rela mengeluarkan banyak uang untuk membelinya. Bukannya kamu tidak berdaya, kamu hanya tidak membutuhkan Cihingguo. Kecerdasan spiritual dari binatang peri terkemuka agak tinggi, dan ia dapat melihat sekilas pikiran Huang Chen, lalu berkata, saya memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada buah bayi merah, bahkan ratusan kali lipat nilai buah merah, sayang buah, pasti layak menggunakan lebih banyak ramuan mus hitam sebagai gantinya. Ceritakan padaku kisahnya. Mendengar ini, Huang Chen menjadi penasaran, dan kilatan keserakahan muncul di matanya. Kamu menukar Cihingguoku agar tidak memasuki alam rahasia Bodhisattva Merah. Yang lain memasuki alam rahasia Bodhisattva Merah terutama untuk mencari peluang dan meningkatkan seni bela diri mereka sendiri. Dan sebagai seorang kultivator alkimia, Anda hanya tertarik pada alkimia. Anda mungkin tidak mencari peluang seni bela diri, tetapi bahan obat langka di alam rahasia. Pemimpin binatang peri tertawa, dan berkata lagi, tetapi alam rahasia Bodhisattva Merah begitu besar, mencoba menemukan bahan obat paling langka di dalamnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami, dan peluang untuk menemukannya hampir sama, 0. Langsung saja, jangan bicara omong kosong. Huang Chen mengerutkan kening dan berkata, alam rahasia Bodhisattva Merah ada di wilayah kami, dan kamilah yang paling banyak memasuki alam rahasia. Kami lebih mengenal alam rahasia daripada ras lain. Pemimpin binatang peri itu berhenti sejenak, lalu berkata, saya tahu bahwa di alam rahasia Bodhisattva Merah,
ada tempat rahasia yang tidak diketahui semua orang. Ada sejumlah kecil jenius dan harta karun langka yang tumbuh di sana. Selama saat Anda mendapatkannya, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Tempat rahasia itu. Mendengar ini, Huang Chen mengerutkan kening, berhenti sejenak, dan kemudian berkata, biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku sebenarnya tahu tempat rahasia yang kamu sebutkan itu, dan aku akan pergi ke tempat itu. Jika tidak, aku akan menghabiskan harga sebesar itu untuk menukar Qingguo denganmu. Apakah aku sudah gila? Jadi begitu, pemimpin binatang peri tiba-tiba menyadari, dan berkata, pantas saja, kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam mistik Bodhisattva merah, tetapi kamu bersikeras untuk masuk. Jadi, kamu tahu rahasia alam mistik Bodhisattva merah. Meskipun semua orang di bawah orang suci abadi dapat memasuki alam rahasia Bodhisattva merah, masih ada batasan, jika tidak, semua yang mulia abadi akan menyerbu masuk. Namun, berapa banyak makhluk abadi yang ada di seluruh kastil 10.000 abadi? Puluhan juta perhitungan. Meskipun alam rahasia Bodhisattva merah tidak kecil, namun juga tidak terlalu besar. Jika puluhan juta makhluk abadi dan semua binatang abadi masuk, apalagi para jenius dan harta karun, bahkan rumputnya pun akan dimakan bersih. Oleh karena itu, benteng 10.000 abadi dan binatang peri mencapai kontrak. Pada hari pembukaan alam rahasia pudling merah, hanya mereka yang mendapatkan buah bayi merah yang berhak masuk. Dan buah bayi berwarna merah ada bagiannya, dan tidak dibagikan secara sembarangan. Biasanya didistribusikan ke pusat kekuatan puncak dari berbagai klan di kastil. Di bawah puncak Xianzun, kecuali Anda memiliki dukungan yang kuat, jangan pernah memikirkannya. Hal yang sama berlaku untuk sisi peri binatang, hanya puncak tingkat 9 yang dapat mendistribusikan buah bayi merah. Pangkat alkimia Huang Chen sangat tinggi, tetapi dia hanya berada di tahap tengah alam seni bela diri, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia Cipo, dan dia tidak memiliki gagasan seperti itu sama sekali. Namun setelah Huang Chen mengetahui rahasia alam rahasia pudling merah, dia bertekad untuk mendapatkan akses ke alam rahasia pudling merah, dan dia tidak ragu-ragu menggunakan saluran abnormal untuk memperdagangkan buah bayi merah dengan binatang peri secara pribadi. Jika Anda ingin menggunakan rahasia Bodhisattva merah sebagai alat tawar-menawar, maka tidak perlu, saya tidak membutuhkannya. Kata Huang Chen, chip saya terlalu banyak, chip ini tidak valid, tetapi ada chip lain. Pemimpin binatang itu berpikir sejenak, dan kemudian berkata, tempat dengan kejeniusan dan harta karun yang langka pasti merupakan tempat yang berisiko tinggi, dan tidak mudah untuk dimasuki. Tingkat seni bela diri Anda sangat rendah, bahkan jika Anda pergi dengan lancar, kamu tidak bisa menahan bahaya di sana. Jika kamu tidak bisa keluar hidup-hidup, apa gunanya mendapatkan harta langka itu? Itu hanya berubah menjadi tumpukan debu di sana. Maksud Anda? Huang Chen bertanya balik. Aku bisa mengirim tim monster berpengalaman untuk melindungimu. Mereka semua berada di puncak urutan ke-9, dan mereka sangat kuat dalam hal kekuatan dan kecepatan. Pemimpin binatang peri berkata lagi, mereka tidak hanya mengirimmu ke tempat rahasia itu, mereka juga bertanggung jawab untuk membawamu keluar, bahkan mengirimmu keluar dari alam rahasia, untuk memastikan bahwa kamu bisa keluar hidup-hidup dengan harta langka itu. Keripikmu sangat menggiurkan. Biasanya, aku tidak punya alasan untuk menolak. Huang Chen mengangguk, lalu melihat ke arah binatang peri terkemuka, dan berkata, tetapi ada celah di sini, karena kamu tahu bahwa ada harta langka di tempat itu, mengapa kamu tidak mengambilnya? Tidak ada alasan untuk itu, berikan padaku dengan harga murah. Karena apa yang disebut harta karun jenius langka itu berguna bagi ras humanoidmu, tapi itu adalah sampah di mata kami para makhluk abadi. Lebih baik menyimpannya sebagai alat tawar-menawar. Binatang peri terkemuka tersenyum dan berkata, terlebih lagi, lingkungan di sekitar para jenius dan harta karun langka itu sangat berbahaya. Kami binatang peri bukanlah orang bodoh dan tidak memiliki manfaat. Siapa yang akan memegang kepala mereka untuk mendapatkan hal-hal yang tidak berguna itu? Begitu, Huang Chen merenung sejenak, lalu bertanya, kalau begitu, aku ingin tim pengawalmu, tapi berapa yang harus aku bayar? Harga yang saya minta tidak mahal, 10.000 keping Sansuan Black Moose Elixir. Harga telah ditetapkan untuk binatang peri pertama. Aduh, banyak sekali. Huang Chen menarik napas dalam-dalam, mengerutkan kening, dan diam-diam menyapa pihak lain puluhan ribu kali. Anggarannya adalah untuk 2.000 Sansuan Black Moose Elixir,
dan hantu itu tahu bahwa pihak lain bahkan lebih rakus, jadi dia membuka mulutnya. Meskipun pihak lain adalah binatang peri, dia bukanlah singa. Bagaimana dia bisa memiliki nafsu makan yang besar? Dia dan kedua kaki tangannya tidak memiliki pencapaian tinggi dalam alkimia, dan ada tingkat kegagalan tertentu dalam menyempurnakan ramuan mus hitam Sansuan. Hanya sekitar 1000 di antaranya yang berhasil disuling dari satu akar buah kesturi hitam. Untuk memurnikan 10.000 buah, dibutuhkan 10 akar buah mus hitam. Sisa akar buah kesturi hitam yang dimilikinya tepat 10. Bukankah ini akan mengosongkan keluarga? Dia berhenti. Tidak banyak, tim monster peri yang kuat melayanimu, bagaimana kamu bisa memanggil terlalu banyak? Kata binatang peri utama, saya tidak punya banyak bahan untuk menyempurnakan Sansuan Black Moose Elixir. Jika Anda memaksakan begitu banyak, kesepakatan ini tidak dapat dilakukan. 2000 keping, ini batas kemampuanku, tidak lebih. Kamu harus tahu bahwa di seluruh negeri dongeng, tidak ada seorang pun yang memiliki bahan untuk memurnikan ramuan mus hitam kecuali aku. Kata Huang Chen, aku akan mundur selangkah, 9.000. Tidak, paling banyak 2.005. 8.000, terlalu banyak, 3.000 adalah batasnya. 7.000, 3.005, tidak lebih. 6.000, 4.000, ini akhirnya, jangan ditarik ke bawah. 5.000, ini konsesi terakhirku, kurang 1. Kamu boleh pergi. Selamat tinggal. Pada hari ketika alam rahasia Bodhisattva merah dibuka, saya akan mengirimkan tim untuk menjaga pintu masuk tempat itu. Tanpa 10.000 pil abadi Sansuan Black Moose, tidak ada yang bisa masuk. Sial, kamu ingin merampok. Ini bukan perampokan, ini kerugian. Berapa yang kamu katakan tadi, apakah kamu yakin 5.000? Satu orang dan satu binatang akhirnya mengambil keputusan, dan harganya 5.000 keping Sansuan Black Moose Elixir, yang akan dikirimkan dalam 3 hari. Lokasi transaksinya masih rumah rusak ini. Binatang peri itu pergi dan kembali ke pegunungan. Lu Chen pergi dan kembali ke penginapan. Huang Chen pun pergi, kembali ke kediamannya, melapor kepada kedua kaki tangannya, dan mendapat persetujuan dari kedua kaki tangannya. Di sisi binatang peri, barang diterima terlebih dahulu, dan kemudian pekerjaan selesai, jadi perlu untuk memurnikan 5.000 ramuan mus hitam 3 warna. Tanpa basa-basi lagi, mereka bertiga langsung bertindak dan menuju ke kolam kecil untuk mengambil akar buah kesturi hitam. Karena kali ini mendapat banyak, Huang Chen tidak lagi pergi sendirian, melainkan bertiga pergi bersama-sama dan langsung menyelam ke bawah kolam kecil. Memasuki lubang air di dasar kolam, lalu mengebor lubang kecil tersebut, mereka bertiga langsung tercengang. Pohon muskaberi hitam telah hilang. Pohon buah kesturi hitam masih mempunyai 10 akar buah kesturi hitam yang semuanya hilang, bahkan ampasnya pun tidak tersisa. Pegang rumputnya, saat saya datang tadi malam, pohon buah kesturi hitam itu masih dalam kondisi bagus, apakah itu hilang malam ini? Sial, ada bekas penggalian di sini. Pasti ada yang datang dan menggali pohon buah kesturi hitam dan bahkan akarnya. Kuda lumpur, gua bawah air ini sangat tersembunyi sehingga hantu pun tidak dapat menemukannya. Apakah bajingan sialan itu yang datang ke sini? Pada saat itu, ketiga pria malang itu kehilangan kesabaran, menghentakkan kaki berulang kali, dan terus memarahi ibu mereka, mengguncang seluruh gua kecil. Jika tidak ada pohon buah kesturi hitam, tidak akan ada akar buah kesturi hitam, dan tidak akan ada ramuan kesturi hitam. Apa yang bisa saya tukarkan dengan binatang peri? Tanpa kesepakatan, tidak akan ada dukungan dari makhluk abadi dan binatang. Mereka bertiga memiliki tingkat seni bela diri yang rendah, sehingga mereka mungkin tidak mampu menahan bahaya di dalam tempat rahasia alam mistik Bodhisattva merah. Yang lebih serius adalah mereka tidak memiliki ramuan mus hitam untuk diperdagangkan, dan dengan marah, binatang peri benar-benar mengirim tim untuk menjaga pintu masuk tempat rahasia, itu akan menjadi masalah besar. Saat itu, mereka benar-benar kehilangan istri dan tentaranya, dan semua usaha mereka sebelumnya sia-sia. Jika Anda tidak bisa pergi ke tempat rahasia itu untuk menemukan kejeniusan langka dan harta karun bumi, memasuki dunia rahasia Cipu hanyalah kentut. Di area biasa alam rahasia Bodhisattva merah, hanya ada bahan obat biasa, yang harganya tidak beberapa dolar. 3 hari kemudian, bulan gelap dan angin kencang, gang gelap kosong dan sunyi. Itu masih rumah bobrok, dan 3 binatang peri yang terbungkus rapat masih menunggu Huang Chen untuk berdagang. Pada akhirnya, Huang Chen tidak muncul,
tetapi mereka bertiga duduk sepanjang malam hingga hampir fajar. Buah bayi merah. Lu Chen terkekeh, dan akhirnya menjelaskan tujuannya kepada pihak lain. Lalu, apa urusanmu? Monyet pertama, menatap Lu Chen dengan sepasang mata monyet dan bertanya balik. Tanpa diduga, Lu Chen berhenti berbicara, dan menanggapinya dengan tindakan, langsung mengeluarkan kotak peri besar, dan membukanya. Saat tutup kotak dibuka, tercium aroma ramuan yang kuat, dan kotak peri penuh dengan ramuan, semuanya adalah ramuan mus hitam, yang masing-masing indah. 9 ramuan mus hitam yang cantik. Wow, dengan baik, dua monyet peri lainnya lah yang pertama kali mengeluarkan suara kejutan, mata mereka sudah terbuka lebar. Seberapa tinggi kualitas pil Jiuxuan, seberapa kuatnya, betapa berharganya, betapa sulitnya mendapatkannya. Bahkan monyet pun mengetahuinya. Aku pergi, Jiuxuan. Mata monyet peri terkemuka juga diluruskan, dan mata monyet itu penuh rasa tidak percaya. Potensi Jiuxuan Black Moose Elixir berkali-kali lebih tinggi dibandingkan Sansuan Black Moose Elixir. Pada saat itu, tiba-tiba ramuan mus hitam 3 warna yang dibelinya dari tangan Huang Chen terasa tidak lagi harum. Ada 1000 keping di sini. Lu Chen menepuk kotak peri itu, dan berkata, kamu harus tahu bahwa Sansuan Black Moose Elixir yang kamu beli dari Huang Chen tidak ada bandingannya dengan Jiuxuan Black Moose Elixir milikku. 9 ramuan mus hitam yang cantik dengan imbalan buah bayi merah. Ini, tentu saja tidak mungkin ditukar dengan satu buah bayi merah saja. Monyet peri pertama mengangguk, berpikir sejenak, lalu keluar dengan tawaran, 10 buah bayi merah, sebagai ganti kotak Jiuxuan Black Moose Elixir Anda. 10 koin terlalu sedikit, kata Lu Chen. Saya hanya bisa menawarkan harga ini, tidak ada lagi. Monyet pemimpin menunjukkan sikap yang keras, seperti burung yang suka berubah, dan berkata dengan nada menghina, kamu datang kepadaku untuk membuat kesepakatan, aku tidak memintamu untuk membuat kesepakatan, jika menurutmu itu tidak layak, kamu bisa bicara padaku tentang hal itu. Saya mengucapkan selamat tinggal, selamat tinggal. Lu Chen tidak ragu-ragu, dia segera menutup kotak peri, menepuk unicorn giok, dan berkata, pergi ke pegunungan, ayo cari bos binatang peri untuk berdagang. Petik 2. Hei, aku adalah bos wilayah ini, jika kamu ingin menemukanku, kamu dapat menemukanku. Melihat ini, pemimpin monyet sedikit bingung, dan dengan cepat berteriak pada Lu Chen. Di wilayah binatang peri tingkat 9 sangat luas, ini bukan hanya wilayah peri monyet Anda, tetapi juga peri gajah, peri singa, peri harimau, dan sebagainya. Mereka juga punya bos. Lu Chen tidak menoleh ke belakang, dan mengendarai unicorn giok ke gunung yang dalam, dan berkata sambil berjalan, kamu terlalu pelit, bos monyet peri. Saya mencoba keberuntungan saya di tempat lain, dan akan selalu ada bos yang murah hati. Pada saat ini, tidak peduli bagaimana Lu Chen melihatnya, dia membuat keputusan yang tegas, seolah-olah dia tidak akan pernah melihat ke belakang. Namun, Yu Qilin sangat jujur. Meskipun dia berjalan menuju gunung yang dalam, dia berjalan perlahan, menyisakan cukup waktu bagi pemimpin monyet untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hei, jika kamu pergi lebih jauh ke pegunungan, itu akan menjadi tempat berkumpulnya binatang peri kami. Mereka akan mencabik-cabikmu begitu mereka melihatmu. Kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara, dan kamu bahkan menegosiasikan kesepakatan kentut. Monyet peri pertama memanggil. Pertama, jika aku berani datang, aku tidak akan takut dengan binatang perimu. Kedua, aku ingin pergi, dan kalian makhluk abadi tidak bisa menghentikanku. Ketiga, kamu berbohong. Jika makhluk peri lain melihatku muncul dan segera menanganiku, maka kamu pasti sudah melakukannya sejak lama. Lu Chen tertawa, lalu melambaikan kotak peri di tangannya, dan berkata, setelah memasuki gunung yang dalam, aku membuka kotak peri dan berjalan pergi. Aku yakin jenis binatang peri lainnya akan mengambil kotak peri mereka ketika mereka melihat 9 ini, ramuan mus hitam yang cantik. Bos memanggil, ketika saatnya tiba, akan ada banyak bos di antara binatang buas Anda yang menginginkan kotak 9 ramuan mus hitam cantik ini, dan pasti ada bos yang membayar harga tertinggi. Yah, melihat Lu Chen telah mengetahui pemimpinnya, monyet itu tercekik di tempat dan bahkan tidak dapat berbicara. Itu benar, wilayah binatang peri tingkat 9 sangat besar, tetapi tidak semua binatang peri tingkat 9 berkumpul bersama, tetapi binatang peri dari setiap kelompok etnis memiliki wilayahnya sendiri.
Kelompok monyet perinya sangat kuat, namun tidak cukup kuat untuk menguasai seluruh wilayah, hanya menempati wilayah yang luas. Ada juga beberapa area luas, yang merupakan milik kelompok binatang peri kuat lainnya. Mereka juga memiliki bos, dan mereka juga membutuhkan ramuan mus hitam. Lu Chen membuka Jiuxuan Black Moose Elixir di sepanjang jalan, yang pasti akan menarik bos binatang peri lainnya, dan kemudian akan ada kemungkinan untuk berdagang, dan mungkin itu tidak ada hubungannya dengan itu. Sedangkan untuk tidak berdagang, bunuh saja orang dan dapatkan lebih banyak uang. Ia memiliki ide ini sebelumnya, tetapi hilang begitu saja dalam sekejap, dan langsung menolaknya. Jika seseorang berani memasuki tanah binatang abadi sendirian, tidak mungkin mereka tidak memiliki beberapa kuas, atau ada orang kuat yang merawatnya secara diam-diam. Jika tidak maka akan menjadi ritme pengiriman kematian dan pengiriman pil. Betapapun bodohnya orang, mereka tidak akan melakukan hal seperti ini. Selain itu, penindasan terhadap garis keturunan Yukilin juga merupakan masalah besar. Ia masih merupakan binatang darat, dan kecepatan larinya sangat cepat. Selama ia ingin melarikan diri, tidak ada binatang peri yang bisa mengejarnya. Artinya, jika Yukilin merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia dapat langsung membawa Lu Chen dan melarikan diri bahkan tanpa menggunakan kekuatan supernatural kelahirannya, dan bahkan membunuh Wolnya. Tunggu. Saya sedang mencari bos binatang peri lainnya. Itu terlalu merepotkan. Anda datang ke sini untuk saya. Tentu saja, masuk akal untuk berdagang dengan saya secara langsung. Saya telah melakukan banyak transaksi yang berhasil dengan Huang Chen, dan setiap kali saya sangat bahagia, Huang Chen sangat mempercayai saya. Monyet peri terkemuka dengan cepat sadar, dan dengan cepat mengejar Lu Chen. Adapun harga, itu bisa dinegosiasikan, semuanya bisa dinegosiasikan. Jika Anda tidak puas, bicarakan sampai Anda puas. Jika Anda menemukan the boss dari binatang peri lainnya, orang-orang itu pelit, dan mereka pasti tidak mau berurusan denganku, dan mereka bahkan sangat tidak aman. Jiuxuan Black Moose Elixir saya adalah produk terbaik, tetapi harga yang Anda tawarkan terlalu rendah, dan terlalu jauh dari anggaran saya, jadi kami tidak dapat bernegosiasi. Lu Chen diam-diam merasa geli, tetapi dia juga menuruni keledai di sepanjang lereng, dan meminta Yukilin untuk berhenti dulu, dan akan kesulitan tawar-menawar dengan pemimpin monyet. Sebelumnya, ketika pemimpin peri monyet berdagang dengan Huang Chen, dia bahkan tidak memberikan sepotong buah bayi merah. Namun kemudian, untuk mendapatkan lebih banyak ramuan mus hitam, orang ini justru melakukan tawar-menawar dengan Huang Chen, dan Lu Chen melihat sifat sebenarnya dari orang ini. Oleh karena itu, Lu Chen berpura-pura pergi, tidak benar-benar mencari kesepakatan dengan bos peri lainnya, tetapi terutama untuk memanfaatkan orang ini. Benar saja, orang ini tidak menahan godaan kuat dari Jiuxuan Black Moose Elixir, dan ditangkap oleh Lu Chen. Bisa dinegosiasikan, semuanya bisa dinegosiasikan, saya bisa menaikkan harganya. Pemimpin monyet peri itu tegas, tetapi dia memiliki permintaan kepada Lu Chen, yaitu, jika dia bisa membiarkan unicorn giok pergi jauh ketika menegosiasikan harga. Nafas binatang dewa membuatnya sangat tidak nyaman. Namun Lu Chen tidak membiarkan Yukilin pergi, dia hanya membiarkan Yukilin menahan nafasnya dan menarik darahnya untuk menekannya, dan kemudian dia berhasil menenangkan monyet peri tersebut.